Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang, seru banget nih. Gimana sih ide-ide dari ekonomi perilaku? Yang kadang kedengarannya akademis banget ya, akhirnya bisa beneran dipakai buat kebijakan publik? Betul, jadi nggak cuma di awang-awang teori aja gitu ya. Iya, sumber kita kali ini buku Misbehaving dari Richard Taylor. Kita fokus ke bagian pas dia cerita soal going public istilahnya. Gimana ide-ide ini dibawa ke ranah publik? Hmm, Pernah nggak sih Anda kepikiran, gimana caranya ya psikologi itu bisa bantu pemerintah bikin aturan yang lebih oke, tapi tanpa kita merasa dipaksa gitu? Nah, ini dia titik temunya. Momen penting di mana ekonomi perilaku itu ketemu sama dunia nyata, dunia pembuatan kebijakan. Jadi, inti gagasannya itu sebenarnya gini. Gimana caranya bantu orang bikin pilihan yang lebih baik. Tapi, nah ini penting, menurut penilaian mereka sendiri. Oke, jadi bukan versi pemerintah yang paling benar gitu ya? Bukan, sama sekali bukan itu. Ini bukan soal pemerintah paling tahu, tapi justru ngakuin kalau kita sebagai manusia, ya humans kalau kata Thaler, itu punya keterbatasan. Jadi gimana kita rancang lingkungan pilihan biar kita lebih gampang capai apa yang kita mau, gitu intinya. Menarik, Tapi ya, jelas ini nggak gampang. Banyak perdebatannya juga, tantangannya banyak. pasti. Oke, jadi misi kita sekarang nih, kita coba bongkar yuk perjalanan ide unik kayak libertarian paternalism ini. Gimana sih dari konsep di kampus bisa jadi unit kebijakan beneran di pemerintahan? Prinsipnya apa aja? Mari kita gali lebih dalam. Kita mulai dari istilah yang jujur aja kedengarannya agak aneh ya, libertarian paternalism. Iya kayak bertolak belakang gitu ya, minyak sama air. Banget. Gimana bisa dua kata ini gabung? Ternyata ceritanya lumayan spontan loh. Taylor tuh pertama kali nyebut pas di konferensi, hampir kayak keceplosan gitu. Oh iya. Iya, waktu itu ada ekonom lain, Casey Mulligan, dari University of Chicago. Nah, ini penting, Chicago kan terkenal anti banget sama kata paternalisme. Anti banget iya. Dianggap intervensi kebebasan. Nah, si Mulligan ini nuduh program Save More Tomorrow-nya Feller itu paternalistik. Anda mungkin ingat ya, Save More Tomorrow itu program sukarela buat bantu orang nabung pensiun otomatis gitu. Betul, program yang bagus banget itu. Jadi di Chicago saat itu kata paternalisme itu tabu banget lah. Dianggapnya ya itu tadi, campur tangan berlebihan ke kebebasan individu. Respon Taylor pakai istilah libertarian paternalism itu, cerdas sih menurut saya. Cerdas ya? Coba dibedah dikit dong, artinya gimana tuh? Oke, sisi libertariannya itu ya jaminan kebebasan. Anda itu bebas milih, bebas mau ngapain aja, dan yang paling penting nih, Anda harus bisa gampang keluar atau opt-out dari aturan apapun kalau nggak suka. Harus gampang keluarnya ya. Harus. Nggak boleh ada paksaan sama sekali. Itu libertariannya. Nah, sisi paternalismnya ini yang unik. Ini tuh pengakuan bahwa kita sebagai perancang pilihan atau choice architects istilahnya, bisa loh coba mengarahkan pilihan orang lain biar hidup mereka sekali lagi menurut penilaian mereka sendiri ya, jadi lebih panjang, lebih sehat, lebih baik. Jadi bukan paternalism yang maksa atau ngerasa paling tahu gitu ya. Bukan. Ini lebih kayak ngasih dorongan halus, nudge, ke arah yang mungkin emang sebenarnya Anda tuju juga. Oke, mulai kebayang. Sempat bingung juga sih awalnya. Taylor terus diskusin ini sama Cass Sunstein kan, kolaboratornya yang ahli hukum itu. Iya benar.
Oke, sisi libertariannya itu ya jaminan kebebasan. Anda itu bebas milih, bebas mau ngapain aja, dan yang paling penting nih, Anda harus bisa gampang keluar atau opt-out dari aturan apapun kalau nggak suka. Harus gampang keluarnya ya? Harus. Nggak boleh ada paksaan sama sekali. Itu libertariannya. Nah, sisi paternalismnya ini yang unik. Ini tuh pengakuan bahwa kita sebagai perancang pilihan atau choice architects istilahnya, bisa loh coba mengarahkan pilihan orang lain biar hidup mereka sekali lagi menurut penilaian mereka sendiri ya, jadi lebih panjang, lebih sehat, lebih baik. Jadi bukan paternalisme yang maksa atau ngerasa paling tahu gitu ya? Bukan, ini lebih kayak ngasih dorongan halus, nudge, ke arah yang mungkin emang sebenarnya Anda tuju juga. Oke, mulai kebayang. Sempat bingung juga sih awalnya. Thaler terus diskusin ini sama Cass Sunstein kan, kolaboratornya yang ahli hukum itu. Iya bener. Oke, sisi libertariannya itu ya jaminan kebebasan. Anda itu bebas milih, bebas mau ngapain aja, dan yang paling penting nih, Anda harus bisa gampang keluar atau opt-out dari aturan apapun kalau nggak suka. Harus gampang keluarnya ya? Harus! Nggak boleh ada paksaan sama sekali. Itu libertariannya. Nah, sisi paternalismnya ini yang unik. Ini tuh pengakuan bahwa kita sebagai perancang pilihan atau choice architects istilahnya bisa loh coba mengarahkan pilihan orang lain biar hidup mereka sekali lagi menurut penilaian mereka sendiri ya. Jadi lebih panjang, lebih sehat, lebih baik. Jadi bukan paternalisme yang maksa atau ngerasa paling tahu gitu ya? Bukan. Ini lebih kayak ngasih dorongan halus, nudge, ke arah yang mungkin emang sebenarnya Anda tuju juga. Oke, mulai kebayang. Sempat bingung juga sih awalnya. Sempat bingung juga sih awalnya. Thaler terus diskusin ini sama Cass Sunstein kan, kolaboratornya yang ahli hukum itu. Iya benar. Oke, sisi libertariannya itu ya jaminan kebebasan. Anda itu bebas milih, bebas mau ngapain aja, dan yang paling penting nih, Anda harus bisa gampang keluar atau opt-out dari aturan apapun kalau nggak suka. Harus gampang keluarnya ya? Harus. Nggak boleh ada paksaan sama sekali. Itu libertariannya. Nah, sisi paternalismnya ini yang unik.
Ini tuh pengakuan bahwa kita sebagai perancang pilihan atau choice architects istilahnya, bisa loh coba mengarahkan pilihan orang lain biar hidup mereka sekali lagi menurut penilaian mereka sendiri ya. Jadi lebih panjang, lebih sehat, lebih baik. Jadi bukan paternalism yang maksa atau ngerasa paling tahu gitu ya? Bukan, ini lebih kayak ngasih dorongan halus, nudge, ke arah yang mungkin emang sebenarnya Anda tuju juga. Oke, mulai kebayang. Sempat bingung juga sih awalnya. Sempat bingung juga sih awalnya. Thaler terus diskusiin ini sama Cass Sunstein kan, kolaboratornya yang ahli hukum itu. Iya bener. Oke, sisi libertariannya itu ya jaminan kebebasan. Anda itu bebas milih, bebas mau ngapain aja, dan yang paling penting nih, Anda harus bisa gampang keluar atau opt-out dari aturan apapun kalau nggak suka. Harus gampang keluarnya ya. Harus. Nggak boleh ada paksaan sama sekali. Itu libertariannya. Nah, sisi paternalismnya ini yang unik. Ini tuh pengakuan bahwa kita sebagai perancang pilihan atau choice architects istilahnya bisa loh coba mengarahkan pilihan orang lain biar hidup mereka sekali lagi menurut penilaian mereka sendiri ya. Jadi lebih panjang, lebih sehat, lebih baik. Jadi bukan paternalism yang maksa atau ngerasa paling tahu gitu ya. Bukan, ini lebih kayak ngasih dorongan halus, nudge, ke arah yang mungkin emang sebenarnya Anda tuju juga. Oke, mulai kebayang. Sempat bingung juga sih awalnya. Sempet bingung juga sih awalnya. Thaler terus diskusiin ini sama Cass Sunstein kan, kolaboratornya yang ahli hukum itu. Iya, bener. Oke, sisi libertariannya itu ya jaminan kebebasan. Anda itu bebas milih, bebas mau ngapain aja, dan yang paling penting nih, Anda harus bisa gampang keluar atau opt-out dari aturan apapun kalau nggak suka. Harus gampang keluarnya ya? Harus. Nggak boleh ada paksaan sama sekali. Itu libertariannya.
Nah, sisi paternalismnya ini yang unik. Ini tuh pengakuan bahwa kita sebagai perancang pilihan atau choice architects istilahnya bisa loh coba mengarahkan pilihan orang lain biar hidup mereka sekali lagi menurut penilaian mereka sendiri ya. Jadi lebih panjang, lebih sehat, lebih baik. Jadi bukan paternalism yang maksa atau ngerasa paling tahu gitu ya? Bukan, ini lebih kayak ngasih dorongan halus, nudge, ke arah yang mungkin emang sebenarnya Anda tuju juga. Oke, mulai kebayang. Sempat bingung juga sih awalnya. Sempet bingung juga sih awalnya. Thaler terus diskusiin ini sama Cass Sunstein kan, kolaboratornya yang ahli hukum itu. Iya, benar. Oke. Mereka ngerasa istilah ini lebih pas daripada istilah Sunstein sebelumnya, anti-paternalism. Waduh, itu lebih ribet lagi ya kedengarannya. Hahaha, ya, kayak defensif gitu ya. Nah, libertarian paternalism ini lebih jelas tujuannya. Bantu, tapi tetap hormati kebebasan. Dan menariknya, bukan cuma Thaler sama Sunstein loh yang mikirin hal mirip gini. Ada peneliti lain juga, kayak Kammerer, Lowenstein, Rabin, O'Donoghue, Issacharoff. Mereka ngajuin konsep namanya asymmetric paternalism. Oh, ada lagi istilahnya ya. Mirip juga. Mirip idenya, gimana bikin kebijakan yang bantu banget orang-orang yang mungkin katakanlah salah langkah karena bias kognitif kita kan banyak ya. Tapi di saat yang sama hampir nggak ganggu atau nggak ngerugiin mereka yang udah rasional, yang udah bikin pilihan optimal. Jadi intinya sama ya, bantu humans tanpa ngerapotin accounts gitu istilahnya Thaler. Persis, itu dia. Ini jadi makin jelas ya, satu hal penting yang sering banget disalahpahami. Tujuannya itu bukan maksain agenda si pembuat kebijakan, tapi bantu Anda capai tujuan Anda sendiri. Nah, itu kuncinya. Kayak kutipan terkenal dari buku Nudge itu ya, mempengaruhi pilihan dengan cara yang akan membuat si pemilih jadi lebih baik sebagaimana dinilai oleh diri mereka sendiri. Bagian akhir tuh penting banget ya. Penting banget. Mungkin analoginya kayak marka kejut di pinggir jalan tol itu loh. Oh, yang bikin bunyi itu ya? Iya, kan agak ganggu dikit ya biar kita tetap di jalur, tapi kan ada tetap bebas aja kalau mau pindah jalur, nggak dilarang. Bener juga. Nah, ngomongin soal cara pilihan disajikan nih, Thaler kan dapat pencerahan lagi pas baca buku desain klasik, The Design of Everyday Things punya Don Norman. Oh, buku yang bagus banget itu. Yang ada contoh teko-teh aneh itu kan? Iya, teko teh yang gagang sama corongnya di sisi yang sama. Jelas desain gagal total kan? Nah, dari situ, Thaler jadi ngeh banget soal pentingnya choice architecture, arsitektur pilihan. Arsitektur pilihan. Ternyata, gimana pilihan itu ditata, urutannya gimana, pilihan defaultnya apa, itu semua kayak bisikin keputusan kita gitu loh. Mirip kayak desainer bikin iPhone yang intuitif banget dipakainya, nggak perlu baca manual. Bener banget. Dan arsitektur pilihan ini tuh sadar nggak sadar ada di mana-mana loh sebetulnya. Tiap formulir yang Anda isi, menu di restoran, tata letak tombol di website, Wah, iya juga ya. semuanya itu punya arsitektur pilihan. Nah, tugas perancang kebijakan yang baik atau si choice architect ini adalah ngerancang lingkungan ini biar kita para humans ini lebih gampang ambil keputusan yang sejalan sama niat baik kita. Jadi bukan ngebatasin pilihan ya, tapi bikin lebih gampang navigasinya.
Tepat, ini cara praktis buat nerapin si libertarian paternalism tadi itu. Oke, teorinya menarik banget. Tapi gimana nih contoh nyatanya? Kan katanya udah diterapkan. Ada beberapa contoh klasik sih, salah satu yang paling sering disebut itu studi soal donasi organ dari Eric Johnson sama Daniel Goldstein. Oh, yang soal opt-in sama opt-out itu ya? Betul, mereka bandingin tingkat donasi organ di negara yang pakai sistem opt-in, jadi Anda harus aktif daftar kalau mau jadi donor, sama negara yang pakai sistem opt-out atau presumed consent. Di sini Anda otomatis dianggap donor kecuali Anda secara aktif bilang nggak mau. Hasilnya gimana tuh? Pasti beda jauh ya? Beda jauh banget, mencengangkan hasilnya. Negara yang pakai opt-out, di mana jadi donor itu pilihan default, tingkat partisipasinya meroket. Bisa deket 100% loh di beberapa negara. Wow, Sementara negara yang opt-in, angkanya ya jauh lebih rendah. Kadang cuma belasan persen. Ini bukti kuat banget betapa ngaruhnya pilihan default itu. Kita cenderung nerima aja apa yang udah disajiin di depan mata. tapi ada tapinya nggak nih? Kayaknya terlalu bagus untuk jadi kenyataan gitu. Nah, itu dia. Ternyata emang nggak sesimpel itu. Pas Thaler gali lebih dalam buat buku Nudge, dia nemuin kalau implementasi si presumed consent ini di lapangan seringkali lebih ruwet. Gimana tuh ruwetnya? Di banyak negara opt-out itu, ternyata petugas medis itu masih sering ngerasa perlu nanya lagi ke keluarga yang lagi berduka. Oh gitu ya. Padahal kan secara aturan udah dianggap donor. Iya, nah ini jadi dilema kan? Keluarga lagi kondisi emosional, mungkin juga nggak tahu persis apa keinginan almarhum. Cuma karena seseorang nggak aktif opt-out, belum tentu itu artinya dia benar-benar setuju loh. Bisa jadi cuma karena malas ngurusnya aja. Bener juga sih. Ini pelajaran penting, efek default emang kuat. Tapi konteks sosial, budaya, gimana kebijakan itu dijalanin di lapangan, itu ngaruh banget ke hasil akhirnya. Nggak bisa solusi ajaib di kertas langsung plek diterapin gitu aja. Perlu diuji, perlu disesuaikan. Oke, masuk akal. Ada contoh lain nggak yang mungkin lebih sukses implementasinya? Ada, contoh lain yang dampaknya juga gede itu dari Inggris. Ini terkait lahirnya Behavioral Insights Team atau yang sering disebut Nudge Unit. Nah, ini dia yang terkenal itu ya. Iya, ceritanya mulai pas Thaler ketemu sama beberapa orang penting di pemerintahan Inggris. Ada penasihat Perdana Menteri, ada kepala pegawai negeri sipil, Sergus O'Donnell. Mereka tertarik banget buat nyoba nerapin ide-ide dari buku Nudge. Wah, keren ya. Langsung direspons pemerintah. Salah satu eksperimen awal yang paling ngaruh itu justru datang dari pegawai biasa di kantor pajak Inggris, HMRC. Namanya Nick Down. Dia dapat inspirasi dari risetnya Robert Cialdini soal kekuatan norma sosial. Cialdini yang soal persuasi itu ya? Betul. Idenya si Nick Down ini sederhana banget. Gimana kalau di surat tagihan pajak itu kita tambahin satu kalimat aja, yang bilang kalau kebanyakan orang di daerah Anda udah bayar pajak tepat waktu. Cuma gitu doang? Terus gimana? Nah, ide sederhana ini terus dikembangin jadi eksperimen yang lebih serius sama BIT dan akademisi. Mereka bikin Randomized Control Trial, RCT, ini metode standar emas buat nguji intervensi. Uji coba terkontrol acak ya? Iya, melibatkan hampir 120.000 wajib pajak yang telat bayar. Mereka coba macam-macam versi kalimat di surat tagihannya. Kok bisa ya? Cuma beda kalimat doang pengaruhnya gede. Ternyata bisa banget. Kalimat yang paling efektif itu yang gabungin dua hal. Norma sosial, mayoritas orang udah bayar, sama menyoroti posisi si penerima surat. Anda saat ini termasuk sedikit orang yang belum bayar. Oh, jadi kayak ngasih tahu, kamu beda sendiri loh gitu ya? Kurang lebih gitu. Kombinasi ini nyentuh keinginan kita buat sama kayak orang lain, tapi juga sedikit nyentil karena kita beda dari mayoritas. Hasilnya gimana tuh? Signifikan. Banget. Untuk intervensi semurah itu hasilnya luar biasa. Tingkat pembayaran pajak dalam 23 hari pertama itu naik sekitar 5% poin. Wah, Kalau dihitung-hitung, ini mempercepat pemasukan negara sekitar 9 juta pound sterling. Dan biayanya hampir nol. Kan cuma nambah satu kalimat di surat yang emang udah biasa dikirim. gila. Efektif banget ya. Ini jadi kayak bukti konsep yang penting banget buat BIT waktu itu, nunjukin kalau pendekatan perilaku ini beneran bisa kasih hasil nyata, bukan cuma teori. Pengalaman surat pajak ini juga ngelahirin semacam mantra kedua lah buat BIT. Kita nggak bisa bikin kebijakan berbasis bukti tanpa bukti. Oke, policy-based evidence without evidence ya. Iya, intinya penting banget buat nguji ide kebijakan itu secara ketat. Pakai RCT kalau memungkinkan.
Mirip kayak nguji obat baru lah di dunia medis. Biar kita tahu beneran manjur apa enggak, bukan cuma kebetulan atau asumsi aja. Bener banget. Jangan sampai bikin kebijakan cuma modal, kayaknya bagus. Nah, meskipun ya, kita juga harus akui, nggak semua kebijakan bisa diuji pakai RCT. Tapi semangat buat nguji, ngukur dampak, itu yang penting. Setuju. Dan mungkin kita juga perlu realistis ya soal ekspektasi. Keberhasilan gede kayak program automatic enrollment buat dana pensiun atau Save More Tomorrow, itu kan keren banget. Tapi kayaknya susah ya diulang di semua bidang. Betul sekali. Kita perlu realistis. Mereka itu berhasil banget karena beberapa faktor kunci klop. Pertama, masalahnya jelas dan diakui banyak orang. Orang kurang nabung buat pensiun. Iya, itu masalah umum ya. Kedua, target populasinya, ya sebagian besar orang setuju kalau mereka emang perlu nabung lebih banyak. Ketiga, nah ini penting, perubahannya bisa dibuat super gampang. Kadang cuma butuh sekali klik di formulir atau bahkan nggak perlu ngapa-ngapain kalau dijadiin default. Thaler nyebutnya intervensi sekali klik. Intervensi sekali klik. Masuk akal. Tapi bukan berarti nudge yang efektif itu harus selalu canggih atau pakai default loh. Banyak juga intervensi sederhana yang transparan tapi tetap ngefek. Contohnya apa kok? Misalnya ngirim pengingat lewat SMS buat minum obat malaria secara teratur di Ghana. Atau ada program kayak Ready for K di Amerika, itu ngirim tips-tips singkat soal pengasuhan anak via SMS ke orang tua berpenghasilan rendah. Oh, jadi cuma ngingetin atau ngasih info aja ya? Iya, ini nunjukin kalau nudge itu nggak harus sembunyi-sembunyi. Ngasih informasi yang relevan atau pengingat di saat yang tepat itu juga bisa efektif banget. Perkembangannya gimana setelah itu? BIT dan ide nudge ini makin menyebar ya? Cepet banget, BIT di Inggris akhirnya dijadiin entitas semi swasta, biar lebih fleksibel. Terus di Amerika, pas era Obama, muncul unit serupa di Gedung Putih, dipimpin sama Maya Shankar. Wah, keren. Dan idenya nyebar kemana-mana. Ada laporan beberapa tahun lalu nyebut udah 136 negara loh yang menerapkan prinsip ilmu perilaku di kebijakan publik mereka. 136 negara. Banyak juga ya? Yang penting soal etika. Si nudge atau dorongan halus ini kan sebenarnya cuma alat ya. Alat ya? Iya, kayak pisau aja. Bisa buat motong sayur, bisa buat ngelukain orang. Nudge ini bisa dipakai buat dorong orang nabung, hidup sehat, bayar pajak, hal-hal baik lah. Tapi bisa juga dipakai buat dorong orang ngutang konsumtif, beli barang nggak perlu. Sisi gelapnya juga ada ya? Pasti ada. Makanya, transparansi sama niat baik itu jadi krusial banget. Siapa yang nentuin dorongan mana yang baik? Tujuannya buat siapa? Ini pertanyaan yang harus terus-menerus kita tanyain. Thaler sendiri kan sering pakai istilah nudge for good ya? Dorongan untuk kebaikan. Betul. Itu kayak pengingat lah kalau kekuatan ilmu perilaku ini sebaiknya dipakai buat tujuan-tujuan positif yang emang kita sepakati bersama. Dan mungkin ini juga tantangan buat kita semua ya, termasuk Anda yang dengerin. Gimana kalau kita mulai dorong misalnya pemerintah daerah kita atau organisasi tempat kita kerja buat lebih banyak pakai pendekatan berbasis bukti dan ilmu perilaku ini. Setuju banget. Kata Taylor, kalau pembuat kebijakan punya alat buat bantu warganya tapi nggak dipakai, itu juga salah satu bentuk misbehaving, perilaku menyimpang yang serius loh. Wah, dalam juga ya. Oke, jadi kesimpulannya nih, kita udah lihat perjalanan menarik dari ide kayak libertarian paternalism, arsitektur pilihan, dari kampus sampai ke dunia nyata ya. Contoh donasi organ, surat pajak, itu nunjukin potensinya. Sekaligus nunjukin pentingnya implementasi yang hati-hati dan pengujian berbasis bukti kayak RCT tadi. Betul. Intinya sih pergeseran ke arah kebijakan yang lebih sadar perilaku ini langkah maju yang penting. Ini bukan soal pemerintah jadi sok tahu, tapi soal kita ngakuin siapa diri kita sebagai manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Terus gimana kita rancang sistem yang bantu kita semua, bukan malah nyusahin, buat capai tujuan baik yang kita punya. Nah, sekarang kita coba bawa ini jadi lebih personal buat Anda. Kita udah dengar contoh-contoh dari pemerintah tadi. Coba deh Anda pikirin sejenak. Di area mana dalam hidup Anda sendiri, mungkin soal makan sehat, olahraga, nabung, atau bahkan di kantor Anda, prinsip arsitektur pilihan ini bisa diterapin. Pertanyaan menarik. Ada nggak ya nudge kecil yang bisa Anda rancang buat diri sendiri atau buat tim Anda mungkin biar lebih gampang bikin keputusan yang lebih baik? Keputusan yang sejalan sama tujuan jangka panjang Anda. Apa satu perubahan kecil aja dalam cara pilihan disajikan yang mungkin bisa bikin perbedaan besar buat Anda? Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada ide-ide baru yang bisa Anda bawa pulang dan pikirkan.
Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa, terus belajar, terus bertanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.